Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang Spanning Tree Protocol. Nah, di sini kita akan membahas tentang perpilihan Spanning Tree atau bisa kita singkat menjadi PPSTP. Nah, perpilihan Spanning Tree ini adalah informasi Spanning Tree dari tiap-tiap pilihan. Oke, misalkan di sini di switch 3 kita coba buat pilihan 2 dan kita masuk dulu pada mode global konfigurasi, lalu kita buat pilihan 2 dan juga pilihan 3. Oke, lalu kita coba lihat do show spanning tree. Nah, di sini ada pilihan 1. Di sini ada pilihan 1 dan informasi tentang spanning tree-nya. Oke, lalu di sini kita akan membuat semuanya menjadi terang. Oke, di sini kita terangkan. Kita masuk pada interface range FA01 sampai 2 lalu switchboard mode terang. Oke, sudah. Lalu di switch 1 kita masuk pada mode global konfigurasi. Lalu kita buat pilihan 2 dan juga pilihan 3. Kita exit, lalu kita akan membuat menjadi terang interface range FA01 sampai 2 switchboard mode terang. Oke. Lalu untuk yang switch 2 di sini kita buat untuk pilihan 2 dan juga pilihan 3-nya. Lalu kita masuk interface range FA01 sampai 2 lalu switchboard mode terang. Oke, lalu kita lihat do show spanning tree. Nah, ini adalah informasi spanning tree dari pilihan 1. Lalu di sini ada informasi dari pilihan 2. Kita spasi. Di sini ada informasi dari pilihan 3-nya. Oke, kita coba cek di switch 1. Di sini kita cek do show spanning tree. Nah, di sini juga ada informasi mengenai pilihan 1, 2, dan 3. Oke, lalu selanjutnya kita akan coba manipulasi root bridge pada PPSTP. Oke, misalkan di sini kita akan menambahkan 2 PC di switch 1 dan switch 2. Oke, sebelah ini. Nah, di sini PC 6 akan menjadi pilihan pertama dan PC 4 juga akan menjadi pilihan pertama, lalu PC 5 pilihan kedua dan PC 7 pilihan kedua. Oke, di sini kita akan menggunakan kotak. Di sini kita akan untuk yang pilihan pertama kita akan menggunakan warna kuning. Ini untuk pilihan pertama. Lalu untuk yang pilihan kedua kita akan menggunakan warna hijau. Ini untuk yang pilihan kedua. Seperti ini. Nah, misalkan kita ingin mengirimkan paket dari pilihan 1 ke pilihan 1 juga. Nah, itu sudah pasti akan mengirim lewat link utama yang sebelah sini. Nah, itu sudah pasti akan mengirim lewat link utama. Untuk pilihan kedua juga sama, ketika ingin mengirim paket pasti melewati yang link utama. Nah, di sini misalkan kita ingin untuk pilihan pertama itu menggunakan link utama, namun untuk pilihan kedua kita ingin ke switch 3 terlebih dahulu, jadi
muter ke switch 3, lalu ke switch 1. Jadi melewati yang sebelah sini. Jadi untuk pilihan kedua itu salah satu port di link utamanya akan di-blocking. Nah, untuk memblocking itu kita harus bikin root bridge di pilihan kedua, yaitu root bridge-nya adalah di switch 3. Oke, kita konfigurasi di switch 3. Di sini kita ketikkan spanning tree, lalu pilihan 2, lalu priority-nya, priority, kita coba ngasal dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan yang 2, 4, 5, 7, 6. Oke, kita kopikan, lalu kita masukkan di sebelah sini. Oke, kita enter, lalu kita fast forward. Nah, di sini akan menyala. Kenapa menyala? Oke, kita coba lihat di switch 3. Kita lihat do show spanning tree. Oke, kita lihat pada pilihan 2. Di sini kita lihat di pilihan 2. Nah, di sini di pilihan 2 itu this bridge is the root. Artinya switch 3 ini pada pilihan kedua itu menjadi root bridge. Di sini FA01 dan FA02-nya akan menjadi designated port. Artinya up atau menyala. Oke, kita coba lihat di switch 1. Di sini kita exit, lalu kita lihat do show spanning tree. Oke, kita fokus pada pilihan kedua, kita lihat. Nah, di sini FA02-nya akan menjadi root bridge dan FA01-nya akan menjadi designated port. Oke, kita cek di switch yang kedua. Kita cek do show spanning tree. Kita lihat di pilihan kedua. Nah, di sini di switch 2 itu FA01 akan menjadi alternate port. Jadi di sebelah sini akan di blocking. Lalu pada FA02-nya akan menjadi root port. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan untuk pengujiannya. Oke, di sini kita hubungkan dulu untuk kabelnya. Oke, kita hubungkan ke PC5 dan dari PC1 ke PC7 dan ke PC6. Oke, di sini kita akan singkirkan dulu untuk teks-teksnya, kita singkirkan. Di sini kita akan konfigurasi untuk IP address-nya terlebih dahulu. Nah, di sini di pilihan 1 kita konfigurasi IP address-nya. Di sini IP-nya adalah 10.10.1. Oke, lalu subnet mask-nya kita tuliskan, kita ketikkan 255.255.0. Oke, lalu untuk yang pilihan 2 di sini akan menggunakan 20.20.20.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.0. Oke, lalu untuk yang sebelah sini ini adalah 10.10.10.2. Lalu subnet mask-nya kita masukkan. Oke, lalu untuk yang PC7 IP-nya adalah 20.20.20.2. Lalu subnet mask-nya kita masukkan juga.
Oke, lalu di sini kita akan memasukkan untuk interface-nya terlebih dahulu. Nah, di sini karena untuk pilihan satu itu sudah by default, jadi kita setting yang untuk pilihan 2-nya. Di sini kita masukkan untuk yang pilihan 2 saja. Oke, di sini interface kita masuk pada modul global konfigurasi. Kita masuk pada modul privilege dulu. Lalu interface FA04, switchboard mode access, switchboard access VLAN 2. Oke, lalu di PC sebelah sini, di switch sebelah sini, kita masuk pada mode privilege, global konfigurasi, interface FA04. Kita lihat. Oke, di sini FA03, lalu switchboard mode access, switchboard access VLAN 2. Oke, kita lihat do show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk ke VLAN 2. Lalu di sini kita coba untuk mengirimkan paketnya. Nah, dari PC 7 ke PC 5. Oke, kita masuk dulu pada tab simulation. Di sini kita akan lihat. Di sini kita kirim dari PC 5 ke PC 7. Nah, di sini itu untuk yang pilihan 2 itu akan lewat sini. Nah, untuk FA01 ini akan diblokir. Kita lihat. Oke, ke switch, lalu ke switch 3, dan ke switch 1, lalu ke PC. Nah, lalu akan membalas, dan teman-teman bisa lihat di sini untuk jalurnya, lalu dibalas lagi, dikirimkan ke switch 3, ke switch 1, dan ke PC. Lalu akan membalas lagi. Di sini teman-teman bisa lihat jalurnya ke sebelah sini, lalu diterima ke PC 5, lalu sudah sukses, teman-teman. Oke, lalu untuk yang pilihan 1 berarti akan melewati link utama yang sebelah sini. Oke, kita coba dari PC 4 ke PC ini. Dari PC 4 ke switch, dan dari switch ke switch 1, baru ke PC-nya. Ya, lalu dibalas lagi, dikirimkan ke switch 2, ke PC 4 lagi, dan sudah sukses, teman-teman. Oke, mungkin saja untuk pengujiannya. Selanjutnya kita akan coba spanning tree 2 switch. Oke, di sini kita akan menambahkan untuk switch baru. Di sini kita menggunakan switch yang 2960. Di sebelah sini, lalu kita hubungkan dengan menggunakan 2 kabel. Kita hubungkan. Lalu di sini kita tambahkan untuk PC-nya. Di sebelah sini dan di sebelah sini. Lalu kita hubungkan lagi. Dari switch ke PC, lalu yang sebelah sini. Nah, kita akan konfigurasi untuk terangnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita masuk pada switch 7. Di sini kita masuk pada mode privilege, lalu global konfigurasi. Kita masuk interface range FA01 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu untuk yang switch 8. Di sini kita masuk pada mode privilege, lalu global konfigurasi, lalu masuk pada
interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Oke, lalu misalkan di sini untuk FA01 itu adalah link utamanya dan FA02 itu link cadangannya. Nah, agar ketika FA01 itu terputus, bisa diganti dengan FA02. Oke, di sini kita akan menggunakan spanning tree. Artinya ada port yang di blocking. Nah, yang di blocking adalah FA02 di switch kedua. Di sini kita akan mencari untuk root bridge-nya. Ya, kita pindahkan ke sebelah sini. Di sini kita akan mencari untuk root bridge-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini kita akan mencari dari MAC address yang terkecil. Oke, kita lihat pada switch 7. Di sini kita ketikkan show interface VLAN 1. Sorry, harus pakai do show interface VLAN 1. Oke, di sini address is kita kopikan. Kita copy, lalu kita buat teks. Di sebelah sini kita tempel. Oke. Lalu untuk yang switch 8. Di sini kita do show interface VLAN 1. Oke, di sini address is kita kopikan, lalu kita buat teks lagi sebelah sini. Oke, seperti ini. Nah, untuk MAC address terkecil itu berarti yang switch 7, yaitu 000. Nah, untuk switch 8 itu ada D, berarti D itu 13. Berarti untuk MAC address terkecil itu adalah yang switch 7 karena 000. Untuk yang switch 8 itu berarti 13 karena D. Nah, untuk root bridge itu semuanya akan designated port untuk port-portnya. Oke, di sini kita pindahkan yang sebelah sini ke sini. Kita pindah-pindahkan. Oke, seperti ini. Jadi di switch 7 pada EPA01 dan EPA02-nya akan designated port. Lalu di switch 2 ada yang namanya root port. Nah, untuk mencari root port itu adalah yang paling tercepat menuju root bridge. Nah, di sini untuk FA01 dan 2 itu sama-sama cepat menuju root bridge. Nah, di sini ada aturan baru, yaitu kalau cost-nya sama, yaitu 19, jadi kita cari root port-nya dari interface yang terkecil. Nah, untuk di sini tuh interface yang terkecil adalah FA01. Berarti root port-nya adalah FA01. Berarti di sini FA02 akan menjadi alternate port. Nah, ini hanya berlaku untuk topologi 2 switch saja, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba manipulasi spanning tree-nya. Oke, misalkan di switch 7 ini port yang FA01 akan di blocking. Oke, di sini untuk root bridge-nya dari sini akan kita pindahkan menjadi yang di switch 8. Karena root bridge ini semua portnya akan designated port. Oke, kita masuk pada switch 8. Di sini kita ketikkan spanning tree VLAN 1
karena defaultnya pilihan satu, lalu kita coba tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya root. Untuk root itu sama saja mengganti prioritinya, namun kita tidak perlu mengetikkan angkanya. Oke, kita ketikkan root, lalu kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada primary dan secondary. Nah, untuk primary itu artinya kita konfigurasi di switch 8 ini menjadi root bridge. Dan untuk secondary itu menjadi non-root bridge. Oke, di sini kita masukkan primary, kita enter, lalu kita lihat do show span seperti ini. Nah, di sini this bridge is the root. Artinya switch 8 ini menjadi root bridge. Dan untuk semua port-portnya akan menjadi designated port. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini sudah berpindah, tetapi kita ingin FA01-nya yang menjadi alternate port. Oke, jadi di sini sudah menjadi designated port di switch 8 ini seperti ini. Tetapi kita ingin yang FA01 yang menjadi alternate portnya. Jadi kita akan mengkonfigurasi costnya. Oke, kita masuk pada switch 7. Di sini kita masuk pada interface FA01. Lalu speednya kita ubah menjadi 10. Oke, lalu kita lihat do show span. Nah, di sini untuk FA02 itu sudah menjadi root dan FA01 sudah menjadi alternate port. Oke, di sini kita fast forward. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar spanning tree port status. Nah, setiap kita menghubungkan PC pada switch itu akan menjadi warna oranye. Di sininya akan menjadi warna oranye. Nah, untuk berubah menjadi warna hijau seperti ini, itu melewati beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama ada listening, kita tuliskan listening. Listening itu akan mempelajari spanning tree-nya, apakah looping dan apakah lancar. Nah, untuk mencapai tahap listening itu membutuhkan waktu 15 detik. Oke, kita tuliskan. Setelah melewati tahap listening, lalu akan melakukan tahap learning. Oke, kita tuliskan learning. Nah, untuk learning itu sama seperti listening, yaitu mempelajari spanning tree-nya sekaligus mempelajari MAC address-nya. Untuk proses learning juga sama, membutuhkan waktu 15 detik. Oke, kita tuliskan 15 detik. Nah, setelah melewati ini, barulah menjadi forwarding. Oke, forwarding artinya paket sudah bisa dikirimkan. Nah, misalkan di sini kita coba cabut kabel di switch 8 yang mengarah ke PC-nya. Di sini kita coba cabut yang FA03, lalu kita hubungkan lagi di FA03. Lalu kita masuk. Di sini kita lihat show span.
Nah, di sini ada yang FA03 listening. Di sini teman-teman bisa lihat, lalu dilihat lagi. Nah, di sini sudah berubah menjadi learning yang tadinya LSN menjadi LRN. Kita lihat lagi. Nah, sekarang sudah menjadi forwarding. Lalu di kabelnya sudah berubah menjadi hijau. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba belajar port Di sini kita tuliskan port seperti ini. Oke. Artinya kita akan mengskip proses listening dan juga learning seperti yang sebelumnya. Nah, untuk port ini hanya berlaku untuk yang terhubung pada PC. Misal di switch 7 kita bikin FA03-nya menjadi port Di sini kita bikin menjadi port kita masuk pada switch-nya. Di sini masuk pada mode global konfigurasi, lalu kita masuk interface FA03, lalu spanning tree port seperti ini, kita enter. Nah, di sini dikasih peringatan bahwa FA03 sudah menjadi port tetapi ini hanya akan berefek pada interface yang bukan trunking. Oke, kita coba cabut kabel yang FA03 yang berada di switch 7. Kita cabut, lalu kita hubungkan lagi FA03. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung berwarna hijau. Berarti tahap listening dan learning-nya di skip. Oke, kita coba cabut yang di sebelah sini, yang di switch 8. Lalu kita hubungkan lagi FA03. Nah, untuk yang switch 8 ini masih orange, teman-teman. Karena kita belum setting port nya Oke, kita akan setting untuk port di switch 8. Oke, di sini masuk pada mode global konfigurasi, lalu kita masuk pada interface FA03, lalu spanning tree port Oke, sudah. Lalu di sini kita coba cabut lagi. Oke, lalu kita hubungkan lagi pada FA03. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung hijau untuk kabelnya. Oke, mungkin ini saja